Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama dalam perayaan Paskah pagi hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang secara bersama-sama mendengarkan firman ini, lalu pada akhirnya kita juga mampu melakukan itu dalam sepanjang perjalanan hidup beriman kita hari lepas hari. Shalom dan selamat pagi bagi seluruh warga Jemaat GKS Mata yang saat ini sedang beribadah di rumah tangganya masing-masing. Saya percaya selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang kita rasakan pada saat ini. Sekalipun kita harus merayakan kebangkitan Kristus melalui peristiwa Paskah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Karena itu tema renungan kita pada saat ini sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh PGI, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Sekali lagi, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Bapak Ibu saudara-saudari warga Jemaat GKS Mata yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, tentunya kita semua mengakui bahwa sebagai orang percaya, perjalanan kehidupan kita ini selalu diperhadapkan dengan berbagai bentuk realita hidup yang kadangkala menyenangkan, menggembirakan, tetapi kadangkala pula mengecewakan dan menyakitkan. Dengan kata lain, kehidupan kekristenan itu sama seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, menjadi orang percaya itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena jaminan keselamatan itu sudah ada di tangan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun di sisi lain, menjadi orang percaya juga, kita harus siap berhadapan dengan berbagai bentuk pergumulan, tantangan, penderitaan yang memang merupakan salib yang harus kita alami dalam perjalanan kehidupan ini. Sama seperti Kristus yang rela memikul salib hanya untuk menyelesaikan persoalan dosa kita dengan Allah. Maka sebagai orang percaya, kita juga harus siap memikul salib, pergumulan salib, penderitaan dalam kehidupan ini. Seperti yang juga terjadi pada saat ini. Dunia masih dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Yang kita tahu bersama, dampak dari penyebaran virus corona ini sudah menelan banyak korban jiwa. Banyak orang yang menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Banyak juga orang yang menangis karena kehilangan pekerjaan. Jadi dampak daripada penyebaran virus corona ini tidak saja berkaitan dengan masalah kesehatan manusia, tetapi juga merupakan pukulan keras bagi ekonomi global saat ini, yang itu berdampak pada lemahnya nilai rupiah.
juga berdampak pada kerugian besar di bidang sektor pariwisata. Karena kunjungan wisatawan asing itu pun menurun. Barang-barang juga menjadi langka dan sangat mahal. Jadi memang penyebaran virus corona ini sangat berdampak pada semua sektor dalam kehidupan ini. Juga yang berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. Semuanya diatur. Jaga jarak atau social distancing, stay at home, cuci tangan, dan harus selalu pakai masker setiap kali bepergian. Apalagi kita orang Sumba yang memang punya budaya cium sumba. Ini kan dalam suasana Paskah ini biasanya kita ini saling bercium-ciuman. Semuanya itu tidak bisa kita lakukan. Dan inilah yang membuat Majelis Jemaat GKS Mata harus mengalihkan ibadah dari gedung gereja ke rumah tangga kita masing-masing. Bahkan perayaan Jumat Agung termasuk Paskah hari ini harus kita rayakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan ini baru pertama kali terjadi sepanjang kita hidup di dunia ini. Perjamuan kudus juga yang harus kita laksanakan pada peristiwa Jumat Agung terpaksa ditunda. Memang ini pergumulannya cukup berat. Tetapi kita juga harus secara arif dan bijaksana mau melihat ini sebagai pengorbanan untuk kemanusiaan. Dan sebagai lembaga gereja, tentunya kita tidak bisa berdiam diri. Kita juga harus bahu-membahu dengan pihak pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah pergumulan dunia, di tengah-tengah pergumulan saya dan saudara-saudara menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada berita sukacita yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan dalam peristiwa Paskah, itu merupakan bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang tetap tergantung di kayu salib dengan bangkainya yang membusuk di sana. Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang gagal dalam misinya untuk memberitakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah menang atas kuasa dosa dan maut. Misinya telah berhasil. Kebangkitannya pada hari ketiga itu merupakan bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan dalam perayaan Paskah pada saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kekasih Kristus, kisah kebangkitan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 ini. Ini adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam yang dahsyat yang mengiringi kehadiran malaikat di kubur Yesus pada waktu itu. Sebagaimana yang disaksikan dalam ayat kedua dari bacaan kita tadi, di situ dikatakan apa? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudaraku, kekuatan alam yang dahsyat ini juga terjadi pada peristiwa
kematian Yesus Kristus, di mana pada saat itu kegelapan pun menguasai keadaan waktu itu. Kemudian diikuti dengan gempa bumi yang membuat tabir bait suci itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan bukit-bukit batu juga terbelah. Ini bisa kita lihat pada Injil Matius pasal 27 ayat 51. Dan ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, tetapi memang dia itu adalah Allah sejati. Dan ketika perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya, hendak menengok kubur Yesus, mereka juga ketakutan menyaksikan apa yang terjadi. Mereka melihat malaikat Tuhan menggulingkan batu kubur itu. Ada perasaan ketakutan yang luar biasa. Sehingga malaikat Tuhan itu pun datang kepada perempuan itu dan berkata, "Janganlah takut." Itu bisa kita lihat pada ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7 dari pembacaan kita tadi. Saya akan bacakan sekali lagi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Bahkan malaikat Tuhan ini perintahkan kepada perempuan-perempuan itu untuk pergi menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi dalam suasana hati yang bercampur aduk antara ketakutan dan sukacita, perempuan-perempuan ini pun segera pergi dari kubur dan berlari cepat-cepat, seolah-olah mereka sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan murid-murid Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan murid-murid Yesus, Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu. Yesus pun memberikan salam kepada mereka. "Salam bagimu." Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Dan perempuan-perempuan ini pun mendekati Yesus, memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Dan perintah perutusan yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan ini disampaikan lagi secara langsung oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang bisa kita baca pada ayatnya yang ke-10. "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari kekasih Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus itu memberikan keberanian iman bagi kita. Di tengah-tengah kecemasan kita, keraguan kita, kebimbangan kita, bahkan ketakutan kita di dalam menghadapi berbagai bentuk pergumulan, tantangan, penderitaan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Dengan kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan kepada seluruh umat Kristiani di muka bumi ini, kepada saya dan saudara-saudara, bahkan kepada seluruh dunia ini, bahwa Yesus itu memiliki kuasa di atas segala-galanya. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satu kuasa yang melebihi kuasa Yesus.
Dan inilah yang membuat kita harus tetap kuat dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. 2 kali dalam teks bacaan kita tadi dikatakan jangan takut. Pada ayat yang kelima, yang merupakan perkataan malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan itu, dan diulangi lagi oleh Yesus pada ayatnya yang ke-10. Jangan takut. Apa perkataan atau apa arti daripada perkataan ini? Jangan takut. Sesungguhnya itu mau meniadakan ketakutan kita dan menggantikan itu dengan sukacita. Jangan takut, itu mau meniadakan keputusasaan kita dan mau memberikan kepada kita satu harapan yang baru. Jangan takut, itu mau meniadakan kecemasan kita dan semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa Yesus yang bangkit itu dia memiliki kuasa di atas segala-galanya. Ini yang perlu saya dan saudara-saudara garis bawahi. Kalau kita mau jujur dengan realita yang ada, bahwa sesungguhnya memang ada banyak hal yang membuat kita takut, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita cemas dalam hidup ini. Apalagi virus corona yang masih terus menyebar. Namun dengan kebangkitan Kristus yang kita rayakan dalam peristiwa Paskah pada hari ini, dia mau memberikan satu harapan baru yang mendatangkan sukacita bagi saya dan saudara-saudara. Yaitu harapan baru dalam relasi yang benar dengan Allah. Harapan baru yang membawa kita pada satu kepastian. Selain pada hal-hal yang memang akan kita warisi pada kerajaan surga atau dalam kerajaan surga sesudah kita mati, tetapi juga harapan dalam gumul kita di sini, di dunia ini. Kebangkitan Kristus itu memberikan harapan baru bagi saya dan saudara-saudara, bahwa Yesus akan mampu melepaskan kita dari berbagai pergumulan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Yesus mampu meredakan badai COVID-19 ini. Bahkan setiap pergumulan tantangan yang kita alami dalam hidup ini, dia bersifat sementara. Dia tidak akan bisa menghancurkan hidup saya dan saudara-saudara, apalagi membinasakan kehidupan kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu telah membawa kita semua pada kemenangan. Jadi kalau demikian, apalagi yang harus membuat kita cemas, yang harus membuat kita putus asa, yang harus membuat kita takut dalam menjalani hidup dengan berbagai bentuk realita yang ada di dalamnya. Apalagi yang harus kita takutkan? Tetaplah mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan baru. Tetaplah berbagi kebaikan. Tetaplah berbagi sukacita. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin.